101,3 Marta FM, musik terapi tasik. Selamat pagi Wilujeng Engji Marta Mania. Dan seperti yang sudah dibahas oleh saya tadi, bahwa hari ini kita akan berbincang mengenai edukasi manfaat dan juga potensi listrik terkait bahayanya bersama dengan rekan-rekan dari PLN, ada UP3 Tasikmalaya, Ciamis, dan juga Pangandaran. Ya, nanti kita akan ngobrol mengenai poin-poinnya, dan sebelumnya saya Didi Jamal akan memperkenalkan dulu tamu yang sudah hadir biasa menyapa kita untuk tim PLN. Pertama ada Pak Rahmat DP ya, ini dari UP3 Tasik. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nino. Selamat pagi Marta Mania. Iya, ya. Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah Pak. Tadi ada tambahan sedikit Pak. Apa? Kan sekarang lagi. Oh iya, pemasangan bendera, tiang bendera. Itu dia. Makanya mau nih, Pak. Bener, mau nanya persiapan Bapak menjelang HUT RI. Udah ikut lomba apa aja nih, siap-siap? Kan kerupuk kali yang enak. Oh, siap, terima kasih. Berikutnya kita akan ke Ciamis. Ada Bapak Muhammad Ruslan dari UP3 Ciamis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, gimana? Sehat Pak? Sehat, baik Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Ciamis, Agustusan lancar ya, siap ya? Sejauh ini lancar-lancar aja sih. Cuma hadiahnya belum datang. Oh iya. Tanggal 17 nanti. Betul, nanti menyusul ya. Terima kasih. Selanjutnya juga kita akan balik ke Pangandaran. Sudah hadir yang terhormat Pak Hanif Aja. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Iya. Persiapan Agustusnya juga sama lomba-lomba aja juga udah persiapan nih Pak. Udah disiapkan ya untuk lomba di Pangandaran. Iya ya, lomba nangkap ikan saya nanti ya. Jauh siap. Oke, dan biasa Marta Mania kalau Anda punya pertanyaan nanti boleh gabung sama kita. Langsung aja WhatsApp 0811 2110 13. Dan sekali lagi kita akan membahas mengenai edukasi manfaat dan juga potensi balistik, sekaligus juga tambahannya tentang cara aman untuk bisa memasang tiang-tiang bendera, jangan sampai nanti umur-umurnya mengganggu yang namanya jaringan listrik ya. Cuman Bapak, kan sebelumnya kalau kita ngebahas yang namanya layang-layang ya, sekitar bulan Juli lah sempat ada kejadian di Bandara Soekarno-Hatta nggak terbang gara-gara layang-layang gitu kan ya, gara-gara banyak yang main layang-layang ini batal mendarat. Dan ternyata juga nggak hanya ke pesawat tapi juga kejadian listrik ini udah pasti mengganggu, apalagi sekarang di musim yang kemarau nih, yang memang baik yang muda, yang tua banyak yang main layang-layang. Nah sebetulnya main aja boleh Pak ya, cuma ini kira-kira hal apa aja yang mesti kita waspadai biar nanti jaringan listriknya aman, kemudian juga kabel-kabelnya pun tetap terjaga. Boleh dari tim Ciamis oleh Pak Ruslan bisa dijelaskan terkait bermain layang di musim kemarau seperti ini? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya ya. Mungkin perkenalkan dulu ya, saya Ruslan, tim leader dari PLN ULP Ciamis. Mungkin akhir-akhir ini udah musim kemarau ya. Kemarau dan bermain layangnya itu cukup identik ya, sangat berkaitan erat. Dari kita ini, dari sisi PLN ini ada beberapa yang harus diwaspadai sebenarnya Pak. Salah satunya itu menjaga suplai tenaga listrik. Karena perekonomian kita itu bertumpu pada pasokan listrik juga. Jangan sampai pasokan listrik kita lumpuh hanya karena hal sepele. Ditanya, wah wilayah Priangan Timur, Tasik sampai Pangandaran kok perekonomiannya lumpuh? Ternyata listriknya padam. Apa penyebabnya? Ya ternyata layang-layang, kan sepele banget ya. Anak-anak yang bermain layangan tiba-tiba bisa melumpuhkan Priangan Timur. Anak-anak loh ini. Iya. Jadi sejauh ini kita yang harus waspada ya Pak, karena bermain layangan itu emang hobi setiap orang sih. Jadi kita juga tidak bisa melarang karena asalkan di tempat yang aman aja. Di tempat yang aman, tidak menggunakan kawat. Setiap hari ini sebenarnya kita dalam di lingkup PLN itu sering melakukan offline layang-layang atau sosialisasi layang-layang tiap sore. Personil kita ada namanya Yantek, pelayanan teknik yang tiap sorenya melakukan tugasnya untuk offline layang-layang, memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang sedang bermain layangan. Karena kalau di pagi hari kita sosialisasi nggak bakalan dapat Pak. Oh iya. Karena anak-anak udah sekolah. Betul, sekolah ya. Pada saat itu kita fokus pemeliharaan, fokus perbaikan. Sorenya kita beralih ke
offline layang-layang, sosialisasi. Emang kita udah ada beberapa titik ya. Udah ada beberapa titik yang dicanangkan bahwa di situ emang pusatnya bermain layangan yang dekat dengan jaringan. Kita juga tidak melarang anak-anak bermain layangan kalau misalnya jauh dari jaringan listrik, setidaknya aman lah. Yang kedua, tidak menggunakan kawat, karena ini yang menyebabkan listrik padam langsung itu ketika kena kawat itu langsung padam. Karena kenapa? Kawat itu sebagai penghantar. Tetapi sebenarnya bukan hanya kawat sih. Benang juga kalau udah numpuk di jaringan kita itu sewaktu-waktu kan ya layangan itu ada benangnya, ada kertasnya, ada apanya lagi bambunya, itu nyangkut ke jaringan kita, numpuk di situ sewaktu-waktu bisa menyebabkan listrik padam juga. Jadi mungkin yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada yang sedang mendengarkan Marta FM, mungkin perlu disampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak bermain layangan dekat jaringan listrik. Setidaknya bermain agak jauh dengan jaringan listrik, karena bukan hanya PLN yang dirugikan, tetapi masyarakat umum yang dirugikan. Perekonomian kita akan berhenti ketika listrik padam. Yang kedua, menghindari menggunakan kawat pada saat bermain layangan, karena ini bukan hanya kerugian yang didapatkan oleh PLN, tetapi kerugian juga bagi keluarganya ketika terjadi musibah atau kesetrum. Mungkin kemarin dari berita dan ada beberapa video lah di TikTok, ada beberapa anak-anak, ada yang lagi boncengan, kejar layangan, kemudian layangan itu nyangkut ke jaringan listrik. Dicolok sama anak-anak itu, dia niatnya mau ngambil layangan, tetapi alat yang digunakan itu ternyata menghantarkan listrik sampai ketiga anak itu meninggal. Yang sampai terjadi seperti itu, yang keluarga yang tidak diinginkan lah. Setidaknya kita sama-sama menyampaikan bahwa bermain layangan tidak ada larangan bagi PLN, tetapi bermain layangan sesuai pada tempatnya. Iya. Jadi terkesan seperti receh cuman main layangan, tapi ternyata efeknya itu ya berdampak sangat tinggi terhadap perekonomian, kemudian juga terhadap keselamatan gitu kan. Cuma nih Pak, sedikit mungkin dominan terjadinya gara-gara layangan tuh pada musik apakah sore atau di jam berapa yang memang sering ada beberapa keluhannya dari warga gitu Pak? Baik, tambahan kalau misalnya sebelum itu ya Pak, sebelum saya bahas itu, kita di wilayah Tasik kan UP3 Tasikmalaya itu membawahi hampir Periangan Timur ya, dari Tasik Kabupaten, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar sampai Pangandaran. Itu sebenarnya tingkat gangguan kita paling tertinggi dulu itu didominasi sama pohon. Tetapi akhir-akhir ini disusul dengan arku layang-layang. Jadi ini cukup mengkhawatirkan bagi kita, karena gangguan terbesar itu salah satunya layang-layang, dan dominasinya itu banyak terjadi itu di sore hari sampai maghrib lah. Jadi kita juga itu udah berkoordinasi, dan di mana emang untuk Kota Tasikmalaya terdapat Perda nomor 11 tahun 2009 di pasal 30 huruf O terkait larangan bermain layang-layang yang dapat menyebabkan jiwa, merusak jaringan kabel listrik, telepon dan atau antena. Jadi kita melakukan sosialisasi, melakukan offline layangan itu emang didasari sama hukum di Kota Tasikmalaya. Karena kita mengacunya kan kita UP3 Tasikmalaya, PLN UP3 Tasikmalaya itu berada di ruang lingkup pemerintahan Kota Tasikmalaya. Jadi itu kami gunakan untuk melaksanakan sosialisasi atau offline layang-layang. Nah, makanya dari PLN juga selalu berupaya untuk memberikan edukasi kepada matra media, biar kita selalu diingatkan akan potensi ataupun juga tetap edukasi mengenai bagaimana menggunakan listrik dengan aman dan juga nyaman, karena tetap ini pasti butuh yang namanya partisipasi masyarakat ya terkait hal yang seperti ini. Ya cuma kadangkala walaupun ya sudah sering banget diberikan himbauan ya, cuman ada beberapa hal yang membuat kita sebagai warga ini masih belum terlalu
sensitif ataupun juga ngeh mengenai potensi apa saja yang memang ada di sekitar masyarakat terkait yang namanya bahaya listrik. Boleh sama Pak Rahmat dijelaskan terkait potensi? Silakan Pak. Baik, Marta, Pak Nino. Jadi potensi apa saja ya yang bisa menyebabkan gangguan dan menyebabkan potensi bahaya terutama di sekitar masyarakat. Tadi sudah dijelaskannya salah satunya oleh Bapak Ruslan, itu terkait pohon dan layang-layang. Itu selain itu ada juga mungkin aktivitas lain ya di masyarakat ya, seperti memasang antena, baliho, umbul-umbul ya. Kemudian juga biasanya kalau di Tasik ini ada rumah tumbuh gitu. Rumah tumbuh itu ya bangun berhenti bangun lagi gitu ya. Lama-lama tinggi. Tapi kalau mendekati jaringan itulah yang menyebabkan risiko, Pak. Jadi apabila membangun itu perlu diperhatikan ya, kan ada sekarang itu seperti izin mendirikan bangunannya ya. Nah, kalau izin mendirikan bangunan itu tidak boleh ya di bawah jaringan listrik seperti itu. Dan memang apabila ketemu seperti itu ya, silakan berkoordinasi dengan PLN. Kemudian juga tadi terkait menebang pohon ya. Kalau pohon kan memang di Tasik ini terutama ya, kami wilayah kerjanya ini dari Kabupaten Tasik, Kota Tasik termasuk Ciamis, Banjar, Pangandaran itu memang mayoritas pohon ya Pak ya. Iya. Pohon itu banyak sekali. Masyarakat yang mungkin ragu ya memangkas pohon itu bisa menghubungi PLN ya agar kita lakukan pemangkasan ya. Kalaupun memang perlu ditebang apabila memang mengganggu nantinya atau membahayakan, ya itu silakan. Karena kita juga selain bisa padam listrik juga pohon kan kita tahu ya itu bisa menjadi konduktor apabila basah ya kan. Nah, takutnya orangnya ternyata menyentuh di bawahnya. Nah, kejadian seperti itu. Iya. Walaupun resikonya kecil, Pak. Tapi namanya kecil ya. Tetap ya, nanti efeknya juga akan sangat berbahaya sih, Pak. Ya, Pak. Kemudian juga apabila padam itu kan butuh waktu ya, Pak, untuk pemulihannya. Yang tidak sebentar karena kami harus menelusuri dulu sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan. Di mana titik gangguan itu berasal. Jadi kami tidak serta-merta padam nyalain aja lagi. Tidak. Nah, kalau memang masih gangguan yang belum selesai, belum ditindaklanjuti, itu bisa menyebabkan padam lagi dan itu akan lebih lama. Nah, kita usahakan ingin yang terbaik dan tercepat untuk masyarakat ya, khususnya untuk pelanggan PLN UP3 Tasikmalaya secara keseluruhan ya, dari Tasik hingga Pangandaran, Priangan Timur. Demikian, Pak. Iya, oke. Jadi tidak segampang lain, tapi tetap ya ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan. Dan tentunya juga sekali lagi kalau misalnya Anda punya pertanyaan mengenai apartemennya, silakan boleh langsung aja WhatsApp 0811 2110 13. Nanti kita akan kembali setelah jam berikut ini ya. 1,3 Marta FM Musim Rapi Tasik, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan edukasi manfaat dan juga potensi bahaya listrik, sekaligus juga tips aman memasang bendera kemerdekaan bersama saya Jima. Kemudian juga ini tentunya juga tim dari PLN UP3 Tasikmalaya, Ciamis dan juga Pangandaran. Tadi kita udah bahas terkait mengenai permasalahan kemarau sama layang-layang, kemudian juga potensi yang menyebabkan bahaya dari listrik, dan tentunya juga untuk Marta Mania, kalau Anda punya pertanyaan silahkan, nanti kita akan jawab di sesi ketiga, langsung aja WhatsApp 0811 2110 13 ya. Dan berikutnya nih Bapak, ini supaya listriknya selalu handal ya, kemudian juga selalu pokoknya benar-benar mulus lancar gitu kan. Kira-kira usaha dari PLN untuk memberikan kehandalan listrik kepada warga ini seperti apa? Boleh ditanggapi Pak Hanif, silakan untuk memberikan penjelasan. Baik, izin menjawab ya. Jadi PLN ini punya apa ya namanya? Kita punya usaha lah untuk menjaga kehandalan jaringan listrik kita. Ya, salah satunya adalah kegiatan ROW. Nah, ini right of way. Nah, ini adalah kegiatan namanya menjaga jarak bebas. Kan khususnya di PLN Pangandaran di wilayah di Tasik khususnya itu banyak pohon ya. Nah, banyak pohon ini yang banyak menyebabkan gangguan. Nah, ini mengakibatkan gangguan listrik yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi kapan waktunya. Nah, ini pemulihannya juga membutuhkan banyak waktu.
karena petugas harus menelusuri sepanjang jaringan. Nah, ini juga dijelaskan di Peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2015 tentang right of way atau ROW, atau ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi. Nah, ini dilakukan pemangkasan pohon yang berada di dekat jaringan listrik milik PLN bertujuan untuk menjaga keamanan, keandalan pasokan listrik, dan menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitar jaringan listrik. Nah, kami tim PLN melaksanakan pembersihan jaringan listrik dari benda-benda yang berpotensi mengganggu pasokan listrik tersebut. Nah, PLN ini memiliki tim khusus, yaitu tim ROW. Tim ini bekerja setiap hari. Selain melakukan pemangkasan batang pohon, juga melakukan pembersihan kawat listrik dari tali atau kerangka layang-layang. Nah, yang lagi musim ini ya, layang-layang, umbul-umbul, dan benda-benda lain yang mengganggu jaringan listrik. Iya. Cuman Pak, bisa kembali lagi dijelaskan kenapa terjadi gangguan apabila misalnya jaringannya tersusun sama pohon gitu? Mungkin bisa kembali dijelasin nih Pak, faktor yang menyebabkannya seperti apa nih? Ya, jadi ada beberapa faktor ya, yang dapat menyebabkan kenapa sih jika jaringan kita tersentuh pohon itu dapat terjadi gangguan. Nah, yang pertama ini pohon ini dapat menjadi pengantar aliran listrik bila menyentuh kawat listrik. Nah, ini kan biasanya namanya menyebabkan short circuit mungkin ya. Yang kedua, apabila pohon menyentuh jaringan, maka listrik itu mengalir ke tanah dengan pohon sebagai media, sehingga akan berbahaya bagi masyarakat yang di sekitar pohon tersebut. Nah, yang ketiga ini di jaringan listrik kita atau di PLN ini mempunyai teknologi peralatan atau kalau di istilah PLN sistem proteksi ya. Nah, ini sistem proteksi ini dapat bekerja secara otomatis untuk memutuskan aliran listrik bila pohon menyentuh kawat jaringan listrik kami agar tidak membahayakan ataupun membahayakan keselamatan ataupun juga keselamatan peralatan di kami, terutama di PLN ya, untuk peralatan-peralatan seperti proteksi atau gardu yang lain-lain. Iya. Jadi intinya sebagai proteksi itu sebagai bagian biar tidak terlalu benar-benar minimalisir bahaya Pak ya, bahaya ya. Cuman ini kalau misalnya untuk masyarakat terkait dari info pengaduan seputar bayar listrik ini bisa kemana aja nih untuk dilakukannya nih Pak? Baik, saya titip ya untuk masyarakat jika mengetahui ada keadaan yang membahayakan ataupun yang membutuhkan bantuan layanan teknik PLN, seperti misalkan ada tiang miring atau kabel listrik yang menggantung di jalan ataupun yang rendah ya. Kemudian juga ada cabang atau ranting pohon yang mendekati kabel listrik, pencurian dan lain-lain, bisa melapor ke call center kami di 123 dan bisa melalui aplikasi PLN Mobile dan ini tersedia di Play Store ataupun App Store. Dan mungkin juga kalau misalkan punya nomor kepala desa ataupun Pak Kuwu bisa dilaporkan juga, karena kami juga punya namanya grup PLN Menyapa. Nah, ini di isinya itu ada stakeholder dan juga pelanggan potensial di seluruh PLN ULP ataupun di UP3 Tasikmalaya. Nah, nanti jika ada kendala bisa kami teruskan ke petugas kami. Atau bisa ke ART, Pak RW ya, juga betul, nanti bisa dilaporkan ke Pak Lurah atau Kepala Desa. Nanti bisa lapor ke grup tersebut, PLN Menyapa. Kalau ada kendala bisa kami tindak lanjut. Itu tidak hanya untuk info pengaduan, juga mungkin ada yang mau tambah daya atau memasak juga nanti bisa ya. Betul. Bisa siap ya. Nah, kalau ini kita udah ngebahas mengenai potensi bahaya, kemudian juga aset-aset jaringan PLN di lapangan. Cuma kan terkait yang namanya listrik suka ada istilah
pemakaian listrik nih bapak-bapak ya, yang kadang-kala sebagai konsumen juga atau warga juga harus tahu nih kira-kira pemakaian listrik yang sesuai dengan peruntukannya itu seperti apa demi keamanan dan juga kenyamanan dalam menikmati listrik. Boleh untuk Pak Ruslan kembali menjelaskan mengenai pemakaian listrik sesuai dengan peruntukan nih, gimana? Baik Pak, mungkin kalau kita bahas pemakaian listrik sesuai peruntukan, mungkin masyarakat ya pemakai terbanyak ya, rumah tangga pemakai terbanyak, industri, sosial. Mungkin selain aset-aset jaringan PLN di lapangan, ada juga aset PLN yang dititipkan kepada pelanggan, yaitu KWH meter. Jadi perlu saya sampaikan bahwa mungkin ada beberapa pelanggan ya yang berpikiran bahwa kita daftar di PLN itu, kemudian KWH dipasang ke rumahnya itu sebagai milik pelanggan, tetapi itu hanya kontrak. Aset tersebut itu adalah aset PLN. Salah satu contoh bahwa itu adalah aset PLN ketika terjadi kerusakan itu yang mengganti siapa? Nah, yang mengganti PLN kan. Kalau misalnya itu aset pelanggan, berarti kalau terjadi kerusakan itu diganti sama pelanggan, bukan sama PLN. Maka dari itu yang perlu saya luruskan bahwa aset yang menempel atau KWH yang menempel di rumah pelanggan itu adalah aset PLN yang harus dijaga agar sesuai dengan peruntukannya. Aset tersebut itu Pak sesuai peruntukan dan dijaga keamanannya karena KWH meter sebagai titik transaksi yang harus akurat. Jangan sampai merugikan salah satu pihak, baik itu pihak pelanggan maupun pihak lain. Pasti dua-duanya ini tidak mau sama-sama rugi, karena kalau kita di sisi PLN kan kita namanya badan usaha milik negara ya, yang sekarang bergabung di Danantara. Itu kita harus nyetor ke negara, jadi kita nggak mau rugi dong. Sama halnya dengan pelanggan itu karena aktivitas kegiatan-kegiatan di rumahnya itu sehari-harinya pakai listrik, dia juga nggak mau bayar mahal, harus sesuai dengan pemakaian. Jadi saya harap para pelanggan di wilayah UP3 Tasikmalaya bahwa kita sama-sama menjaga aset PLN supaya tidak ada yang dirugikan, baik itu PLN maupun dari sisi pelanggan. Di sini juga peruntukan ketika pelanggan pendaftaran listrik untuk penggunaan rumah tangga ya, maka tarifnya harus rumah tangga. Jangan diubah lagi. Ketika pelanggan mendaftar sosial ya harus sosial, yang subsidi harus subsidi. Jadi jangan rumah tangga yang emang ada beberapa kejadian sih sebenarnya Pak. Kalau rumah tangga kan tarif normal ya, di mana itu Rp1.444,47 per KWH. Yang paling murah itu subsidi. Ada beberapa kejadian kemarin ketika ada salah satu warga mau melaksanakan pasang baru. Kita kan ketika pasang baru itu didaftarin itu menggunakan KTP untuk daftar pasang baru. Kita daftarin, ternyata NIK yang didaftarin itu udah terpakai. Jadi kita secara otomatis tidak bisa mendaftarkan kalau satu NIK bisa 2 KWH, 3 KWH. Tetapi kalau yang mendapatkan subsidi satu NIK 1 KWH untuk mendapatkan subsidi, ternyata udah digunakan sama orang lain. Ini salah satu salah penggunaan NIK orang yang digunakan untuk mendapatkan subsidi. Ini juga salah satu kriminal ya, yang harus diberantas sebenarnya. Ini salah satu penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena yang harus mendapatkan subsidi itu kurang mampu, tetapi ada oknum yang menggunakan hal tersebut. Iya, nah suka ada yang coba nanti diturunin dayanya udah aja sama saya, padahal dia tuh tidak terkoneksi dengan PLN ya. Jadi itu yang menjadi faktornya ya. Jadi ada beberapa juga kan kita di PLN itu ada namanya tim penertiban pemakaian tenaga listrik, tim P2TL. Tim P2TL ini setiap harinya itu keliling, dan kita juga sebenarnya ada indikator ya, ada beberapa indikator yang ada di kantor yang bisa dicurigai. Tetapi namanya indikator kan kita tidak bisa langsung 100% bahwa ini melakukan pelanggaran kalau kita belum melakukan pengecekan di lapangan. Karena jangan sampai
apa yang muncul, indikator yang muncul di kantor itu tidak sesuai di lapangan, makanya kita harus perberan. Di kantor ada indikasi, kita cek, kalau misalnya nggak ada masalah, itu kita cross check lagi indikator yang ada di kantor. Makanya saya harap gunakanlah listrik sesuai dengan peruntukan, karena kita juga punya, kalau di pemerintahan punya KPK lah ya. Kalau kita di listrik punya tim P2TL, di mana masyarakat yang melakukan pelanggaran siap-siap aja kena sanksinya, karena itu sesuai dengan aturan juga. Betul Pak. Oke. Ada lagi Pak Ruslan? Kalau tidak ada, saya ke Pak Rahmat sebentar sedikit. Apa kalau di masih ada? Masih ada, silakan. Kan kebetulan pelanggan ya, sesuai dengan peruntukan pemakaian listrik sesuai peruntukan, yang sering melakukan pencurian atau memanipulasi itu karena kurang daya. Nah, kebetulan kita di PLN itu ada promo tambah daya dari tanggal 10 sampai 23 Agustus. Apalagi sekarang itu mungkin ke promo kemerdekaan ya? Ya, itu masuknya promo kemerdekaan, energi kemerdekaan, di mana masa berlakunya itu dari tanggal 10 sampai 23 Agustus. Biasanya itu kalau misalnya anggaplah kita daya 450 pengen naik di 1.300. Biaya normalnya itu biasa Rp796.450. Karena diskon 50%, jadi hanya membayar Rp398. Dengan cara cukup membeli token di PLN Mobile. Setelah itu muncul ada kode atau kode voucher, kemudian daftar lewat PLN Mobile, masukkan kode vouchernya, bisa langsung terdaftar pembayaran, langsung petugas kami dari kalau misalnya bayar pagi ini bisa aja sore dipasang atau besok paginya. Jadi kita standby untuk pelaksanaan untuk mendukung energi kemerdekaan untuk promo tambah daya. Jadi semua, jadi biaya-biaya yang muncul itu akan dipotong 50% daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu sampai tanggal? Cuma sampai tanggal 23. 23. Betul Pak. Oke. Jadi ini kita membantu juga bahwa yang kekurangan daya, yang sering karena kekurangan daya pengennya pemakaiannya banyak, silahkan jangan nyambung langsung lagi, jangan nyuri. Karena ini adalah salah satu solusi. Yang kelebihan daya bisa ambil promo ini untuk tambah daya. Iya. Silahkan ini dipergunakan kesempatan ini, jangan sampai nanti tahu-tahu kelewat ya. Pak Rahmat yang ditambahkan mengenai tadi promo kemerdekaan atau udah cukup sebelum nanti kita bahas mengenai topik berikutnya? Ya, sedikit tambahan ya. Segera masyarakat ya agar memanfaatkan ini peluang ini ya. Kan kita juga listriknya mungkin yang belum merdeka ya gitu ya. Masih sering turun karena kurang daya, itu belum merdeka ya. Manfaatkan ini agar kita listriknya merdeka di rumah. Demikian. Iya, siap ya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi multimedia, apalagi target dari supaya aman untuk memasang bendera dan umur di sekitar rumah kita. Tetap di sini. 101.5 FM dan Just for Your Good Food. Kita kembali lagi untuk berbicara mengenai edukasi paparan listrik dan juga potensi balistik disertai dengan bagaimana cara yang aman untuk memasang bendera umum dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Sebelum nanti menjawab pertanyaan dari Martamania, ini boleh Pak Rahmat nih, biar aman kita masang bendera umum di kemerdekaan, kemudian nggak ganggu ke jaringan listrik, apa aja poin yang mesti diperhatikan nih Pak, silakan. Ya, baik Martamania, dalam merayakan kemerdekaan ya, kita ini juga kita ya sangat senang ya menyambut 17 Agustus ya. Tapi kita jangan sampai lalai gitu ya. Betul. Memasang, terutama memasang bendera yang mendekati ke jaringan listrik gitu ya. Ada beberapa tips aman memasang bendera dan umbul-umbul di sekitar rumah ya. Memasang umbul-umbul dan bendera merah putih di sekitar rumah dan mungkin yang mendekati jaringan listrik ini memerlukan kehati-hatian ekstra untuk mencegah ya tadi risiko-risiko bahaya, entah itu bisa konslet, tersengat atau bahkan kebakaran. Mungkin ini ada beberapa tips ya dalam memasang umbul-umbul agar tidak membahayakan atau nantinya tidak tersengat tadi. Yang pertama itu perlu diperhatikan jaga jarak aman dari kabel listrik.
hindari memasang umbul-umbul atau bendera dekat kabel listrik, terutama kabel listrik ya yang ada di luar rumah ya. Iya. Kalau dalam rumah kan instalasi ya, itu pasti terbungkus. Tapi kalau di luar itu kadang ada yang terbungkus, ada yang tidak. Namun dua-duanya tetap berbahaya gitu. Walaupun dibungkus juga tetap ada tegangannya. Kemudian yang kedua, minimal jarak aman adalah 3 meter ya dari jaringan listrik ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah itu 3 meter. Kenapa perlu 3 meter? Kita tahu tiang itu apalagi bendera apabila terkena angin itu bisa ke kanan, ke kiri ya kan, depan, belakang, nah gitu ya. Usahakan ada jarak aman 3 meter. Kemudian jangan melintangkan umbul-umbul di bawah atau di dekat kabel listrik, jangan sampai melintang. Kemudian yang kedua, gunakan tiang yang bersifat isolator ya, atau non konduktif ya. Gunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik seperti pipa PVC ya. Ya mungkin mayoritas ada yang pakai bambu, tapi bambu ini yang tadi saya bilang di awal ya, pohon ya, termasuk pohon itu bisa menjadi konduktor apabila mengandung air. Nah seperti itu. Apabila hujan kan terkena dan bisa. Kemudian hindari menggunakan besi atau aluminium atau logam lainnya apabila itu dekat dengan jaringan listrik. Nah, kalau jauh sih ya nggak apa-apa gitu. Resiko mungkin berubah menjadi tertimpa kalau roboh ya, gitu ya, karena berat ya besi. Betul. Kemudian yang ketiga ya, periksa lokasi sebelum memasang. Pastikan tidak ada kabel menjuntai, sambungan kabelnya itu yang terbuka di lokasi pemasangannya. Kemudian hindari memasang di area yang banyak gardu ya bagi instalasi listrik. Pasangnya juga usahakan di saat cuaca cerah ya kan. Pasti kalau hujan-hujan kita pasang bendera, lepek bendera nanti. Bener Pak, hujan. Pastikan ya saat hujan kita, apalagi kan kalau hujan dekat jaringan kan ngeri ya. Gitu. Hindari juga menempelkan atau menggantung di tiang listrik. Misalnya ada tiangnya pakai pakai tiang listrik lebih besar gitu ya, di kokoh nih pasang. Jangan ya. Karena instalasi listrik itu tidak boleh didekati karena ada risiko bahayanya. Gunakan peralatan pendukung yang aman ya. Misal kita menggunakan tangga yang harus naik ke atas, pakai tangga yang bahannya juga usahakan jangan logam gitu. Bisa tangga fiberglass kalau memang itu dekat dengan jaringan listrik. Jangan menyentuh atau komponen listrik yang saat memanjat apabila itu dekat dengan tiang. Pasang penyangga tambahan agar tidak bergeser dengan yang tadi. Kalau kena angin kan bisa kanan kiri gitu ya, kurang kokoh ya. Nah itu bisa ya kan, kanan kiri depan belakang nyentuh lagi bahaya. Dan yang terakhir, laporkan potensi bahaya yang ada ya apabila memang dekat jaringan listrik, baik itu bendera, pohon ya maupun lain-lain tadi kita bahas di awal, itu ke PLN ya. Bisa melalui ke kontak center 123 ya. Kalau di Tasik ini ketika pakai kode area 0265 123 atau pakai aplikasi PLN Mobile ya, di Super App. Jadi pasang baru, tambah daya hingga pelaporan gangguan ada di sana semua, termasuk promo-promo yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ruslan tadi. Nah itu jadi hal yang wajib dihindari adalah jangan mengikat tali menggunakan bahan logam, jangan memanjat tiang listrik untuk memasang dekorasi ya, dan jangan memasang lampu atau pernak-pernik itu ke jaringan tanpa alat pelindung diri. Dekorasi ini boleh semarak ya, boleh meriah ya gitu, tapi tetap kita ingat keselamatan kita ini harus yang nomor 1 begitu Pak, agar kita bisa ikut juga nanti 17-an ya Pak, tadi lomba makan kerupuk lah minimal gitu. Iya, ikutan lomba aja ya. Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari Marta Media, terima kasih atas penjelasan sudah disampaikan. Ini saya mau menyapa dulu ini dari Wida, selamat pagi. Saya mau info lagi terkait tadi paket atau promo merdeka di PLN itu mulai harga berapa dan bagaimana persyaratannya. Hatur nuhun. Ini Pak gimana? Untuk yang tadi langsung menyala promonya ya. Baik, untuk promo tambah daya di Energi Kemerdekaan ya. Semua itu diskon 50%. Baik sampai daya dari daya 450 sampai daya 5.500 ya, naik ke 7.700 ya sampai 7.700.
Jadi misalnya salah satu contoh ya, kan tadi yang saya sampaikan, ini anggaplah daya rumah kita 900, naik ke daya 1300, itu biayanya 374.800. Karena diskon 50%, jadi yang harus dibayar itu cuma Rp187. Jadi semua itu yang awalnya normal, masukin kode voucher. Ketika kita beli token listrik melalui PLN Mobile, ada voucher yang muncul, kemudian kita lanjut daftar tambah daya, masukin kode voucher tersebut, langsung pemotongan biaya pembayaran di situ dari harga misalnya normalnya 400 atau 500 ribu, langsung dipotong 50%. Jadi semua diskon. Iya. Berarti itu udah include dengan isi tokennya juga? Kalau isi tokennya belum. Itu kan belum. Kalau isi token itu, kalau misalnya itu kan yang mau tambah daya nggak semua token. Ada namanya pasca bayar sama ada namanya token. Kalau token itu tergantung kita milih setelah kita lanjut, sebelum pembayaran itu ada pilihan mau diisi 5.000, 10.000, 15.000. Jadi itu tergantung kemauan pelanggan. Oke, siap ya. Itu Wida untuk jawabannya ya. Kemudian dari Agung, selamat pagi untuk Bapak dari PLN. Saya mau tanyakan, kan kalau Agustus itu banyak yang pasang lampu kelap-kelip tuh. Nah ini sebetulnya berapa? Apa sih? Oh, sebetulnya ada nggak sih batasan pemasangan lampu untuk kelap-kelip di ulang tahun kemerdekaan? Misalnya mesti berapa watt itu mungkin? Ya, mungkin dia sudah mulai kerung karena banyak lampu yang bersinar-sinar gitu. Sebetulnya itu ada pembatasnya atau udah mau warga mau pasang 5 juga boleh gitu loh, Pak? Siap Pak Mataman ya. Jadi untuk pemasangan aksesoris lampu kelap-kelip itu ya, itu pastikan yang pertama menggunakan instalasi yang milik pelanggan ya. Nah, yang kedua pastikan dayanya itu cukup ya. Berapa maksimalnya itu tergantung dari kemampuan daya yang dimiliki pelanggan tersebut. Seperti itu. Jadi apabila kurang ya manfaatkan promo ini tambah daya, gitu kan. Tapi untuk lampu LED ya, biasanya kelap-kelip itu kan biasanya wattnya itu kecil ya. Itu bisa pasang banyak juga masih terakomodir ya. Otomatis kalau memang dayanya minimal kita sebutnya 4 paket lah gitu ya, 6 paket misalnya, 1.300 PA gitu, itu yang standar di masyarakat itu udah bisa. Jadi apabila nanti malah ngejepret gitu ya, berarti tambah daya itu Pak. Benar-benar ada jangan meriah malah begini gitu kan. Merdeka. Iya. Tetap biar dibatikan kan peruntukannya, atau di tempat yang langsung orang nanti bisa lebih parah lagi. Kita satu pertanyaan yang terakhir, ya ini dari Didi, selamat pagi. Ini kalau untuk pelaporan banyaknya benang atau gelasan di jalur listrik harus kemanakah? Tadi sempat dibahas, tapi ada yang sempat dibahas, mohon dijelaskan lagi. Terima kasih nih Pak, silakan. Ini apakah nanti mesti telepon lagi atau mesti gimana nih Pak? Karena mungkin banyak sisa benang-benang atau kawat atau apa yang layangan itu. Baik, terima kasih. Izin menjawab ya. Kalau memang masih ada banyak potensi bahaya ataupun seperti yang tadi ada benang layangan yang menyangkut ataupun yang ada di jaringan listrik, memang kita sudah ada namanya operasi layang-layang. Itu kita setiap hari kita menyisir jaringan kita, itu kita lakukan pengamanan. Nah, kita bersihkan itu jaringan listrik kami supaya bisa tidak ada gangguan ataupun bahaya. Nah, jika memang masih ada ditemukan potensi-potensi tersebut, bisa langsung melaporkan ke call center saja di 123. Kalau di Tasik dengan kode area yang 0265 123. Nah, bisa dilaporkan ke call center tersebut. Kemudian juga bisa di aplikasi PLN Mobile. Itu bisa melakukan pengaduan ataupun namanya pengaduan pelanggan bisa di aplikasi tersebut. Nanti bisa kami teruskan ke petugas kami agar bisa dilakukan eksekusi di lapangan.
Oke, siap. Terima kasih. Pak Rahmat, boleh closing statement singkat aja sebelum kita mengakhiri perbincangan hari. Silakan nih Pak. Nah, baik teman-teman ya. Saya ucapkan ya selamat memperingati ya hari kemerdekaan ya, menjelang hari kemerdekaan ya. Tetap semangat ya dan terus bergerak gitu. Gunakan listrik dengan bijak agar kita semua aman ya, dan yang utama adalah selamat. Demikian Pak Mungkin. Oke, ya pokoknya tetap menerangi ya Indonesia dan menyala terus. Sip. Kalau dari Pak Ruslan udah atau ada yang sama atau cukup? Cukup. Cukup aja. Oke, Pak Hanif? Mungkin di pertemuan berikutnya lagi kita bincang bersama di Warta FM. Betul sekali, kita tunggu sesi berikutnya ya. Pak Hanif di Pangandaran? Cukup, terima kasih. Cukup, siap ya. Dan berarti demikian perbincangan saya di pagi ini mengenai edukasi manfaat dan juga potensi bagi peserta, cara dari memasang tiang berdaya yang aman bersama dengan tim dari PLN UP3 Tasikmalaya, Ciamis dan juga Pangandaran. Intinya hatur nuhun ya untuk bapak-bapak, lancar buat semua pekerjaannya dan selamat mengikuti lomba Agustusan. Semoga dapat hadiahnya. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Marta Mania. Mari kita selalu menjaga pasokan listrik supaya tetap aman dan juga nyaman. Saya Dima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.